Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bahasan hari ini singkat tapi menarik karena implementasinya tidak perlu menunggu nanti ketika kita sudah bekerja. Kita bisa mengimplementasikannya sesegera mungkin apabila diperlukan. Kita membicarakan tentang pembuatan keputusan jangka pendek. Ada 3 learning objective untuk bahasan kali ini. Yang pertama, kita akan mendiskusikan short run decision making model atau sistematika pembuatan keputusan jangka pendek. Yang kedua, kita akan membicarakan tentang konsep yang penting, konsep yang mungkin merupakan intisari dari bahasan kali ini, yaitu relevansi. Yang ketiga, kita akan membicarakan tentang kasus-kasus yang umum terjadi terkait pembuatan keputusan jangka pendek. Seingat saya ada 4 nanti, dan apabila waktunya mencukupi, kita akan melihat juga topik-topik lain yang ada di buku teks. Di video ini kita akan bahas introduction atau pendahuluannya, jadi kita belum masuk ke konsep intinya. Kita mulai dari membedakan terlebih dahulu. Sebenarnya keputusan jangka panjang dengan keputusan jangka pendek itu bedanya apa sih? Oke. Baik keputusan jangka panjang maupun keputusan jangka pendek itu dibuat saat diperlukan. Tidak berarti kalau keputusan jangka panjang membuatnya 5 tahun dari sekarang, atau kalau keputusan jangka pendek dibuat sesegera mungkin. Tidak seperti itu. Kedua-duanya dibuat saat diperlukan. Malam ini, pagi ini, saya bisa membuat baik keputusan jangka pendek, tetapi juga saat ini juga saya juga bisa membuat keputusan jangka panjang. Kalaupun kemudian perlu dibedakan, nah ini dia bedanya. Keputusan jangka pendek adalah keputusan yang dampak dari keputusan tersebut tidak lebih dari 1 tahun. Di sisi lain, kalau kita ngomongin keputusan jangka panjang, ketika kita memutuskan dan dampak keputusan tersebut bisa lebih dari 1 tahun, 1 tahun lebih. Yang kedua, kalau kita bicarakan keputusan jangka pendek, dan ini bicarakan baik di perusahaan maupun di individu, orang pribadi, tidak ada akuisisi aset, khususnya aset tetap. Berarti perusahaan atau orang pribadi itu memakai yang saat ini ada, sumber daya yang saat ini tersedia. Nah, kalau kita bicarakan keputusan jangka panjang, kebalikannya biasanya terkait investasi aset tetap dengan nominal atau jumlah rupiah yang signifikan. Yang ketiga, kalau kita ngomongin keputusan jangka pendek, karena tidak ada aset tetap yang dibeli, biasanya tidak memerlukan pendanaan eksternal, memakai dana yang tersedia di perusahaan. Tapi kalau kita bicarakan keputusan jangka panjang, karena beli aset tetap itu biasanya mahal, itu biasanya memerlukan pendanaan eksternal, walaupun tidak harus. Yuk kita bedakan antara keputusan jangka panjang dengan jangka pendek, pakai contoh-contoh sederhana ini. Sore ini buka puasa, takjilnya apa? Membeli handphone baru, memilih tempat kos baru, memilih program studi, mungkin dulu sesaat setelah lulus SMA, memilih rumah kontrakan, membeli rumah, menetapkan pilihan suami atau istri, maksudnya ya dialah suamiku atau dialah istri masa depanku, membeli sepeda atau mobil. Nanti yang saya tandai dengan warna merah itu yang saya anggap sebagai keputusan jangka panjang. Kenapa ini saya anggap keputusan jangka panjang? Karena dampaknya saya anggap lebih dari 1 tahun. Handphone bagi saya pakai 2-3 tahun bahkan. Memilih program studi, apalagi sampai sekarang pun saya masih terbawa dampaknya karena saya menjadi dosen akuntansi, bukan? Apalagi menetapkan pilihan suami atau istri. Bagi saya menetapkan suami atau istri itu sekali seumur hidup. Membeli rumah juga kurang lebih begitu. Manfaatnya bisa kita rasakan dalam waktu yang cukup panjang, dan biasanya cicilan rumahnya juga biasanya jangka panjang. Membeli sepeda motor atau mobil juga kurang lebih begitu, manfaatnya kita bisa ambil dalam jangka panjang. Dari tadi saya memakai istilah membuat keputusan alih-alih mengambil keputusan.
Sebenarnya yang mana yang benar? Atau dari sisi bahasa Indonesia, yang mana yang benar? Setahu saya, kalau kita ngomongin bahasa Inggris, decision making adalah kata atau istilah yang benar. Alih-alih decision making. Tetapi bahasa Indonesia yang mana? Nah, setahu saya bahasa Indonesia itu lebih sering memakai kata-kata mengambil keputusan. Tapi disinilah kemudian letak, menurut saya, kesalahannya. Saya tidak tahu kemudian apakah bahasa kita mencerminkan cara berpikir kita yang sering salah, ini termasuk saya tentu saja, atau karena cara berpikirnya sering salah, bahasanya ngikut aja. Kalau membuat keputusan, bagi saya loh ya, itu ada proses sepertinya, ada sistematikanya, ada langkah-langkahnya. Sedangkan kalau mengambil keputusan itu ibarat langsung aja memilih solusi mana yang terbaik, langsung kayak ngambil begitu saja. Sedangkan tadi membuat keputusan itu sepertinya ada sistematikanya supaya pembuatan keputusannya itu runtun dan sistematis. Oke, kalau kita lihat nanti sistematika atau tahapan pembuatan keputusan itu terdiri dari 6 langkah. Nah, di video bagian ini saya sebenarnya ingin benar-benar menggarisbawahi langkah yang pertama, karena kita sebagai orang Indonesia seringkali punya masalah di langkah yang pertama. Apa itu langkah pertama? Mengenali dan mengidentifikasi masalah. Kita lihat contoh sederhananya untuk mengilustrasikan sebenarnya apa sih yang saya maksud dengan kita punya kesulitan di langkah pertama ini. Yuk kita lihat di sini. Ada seorang wanita di sana yang didekati oleh 3 pria sekaligus. Ada Andi, kayaknya seorang polisi, itu ada Budi yang mungkin manajer, dan ada Coki yang programmer. Cara milihnya bagaimana? Sebagian dari Anda kemudian langsung berpikir, Pak, ini bulan Ramadan, Pak. Jadi jawaban idealnya ya lihat akhlaknya, Pak. Lihat agamanya. Oke, baik. Sebagian dari Anda kemudian berpikir, nggak Pak, lihat kepribadiannya. Apa bedanya kepribadian dengan akhlak? Ya beda Pak. Kalau kepribadian itu maksud saya mobil pribadi, rumah pribadi, punya supir pribadi atau tidak. Oke, baiklah. Cuma balik lagi ke sini. Kalau Anda langsung memilih A, B, atau C, Anda lagi-lagi terjebak ke dalam problem. Kita sebagai orang Indonesia, kita langsung aja nyari alternatif. Langkah pertama tadi apa? Mengenali dan mengidentifikasi problem. Loh Pak, problemnya apa? Ya itu dia, sebagai orang Indonesia itu kita tidak terbiasa mengidentifikasi problem. Ya sebelum kemudian memilih mestinya kita berpikir seperti ini. Bila saja berandai-andai kita jadi wanitanya ya. Apakah aku ada problem terkait ini? Apakah saat ini aku perlu pasangan? Atau jangan-jangan saat ini aku masih ingin kuliah? Atau nanti saat ini aku masih ingin meniti karir? Ya kalau iya, masih ingin meniti karir, masih ingin kuliah, ya tolakan tiga-tiganya. Ngapain milih salah satu? Kamu nggak punya problem, ya sudah tolak tiga-tiganya. Tetapi kalau kemudian jawabannya adalah saya, sepertinya saya perlu pasangan, maka Anda harus menentukan kriteria terlebih dahulu. Mana pasangan seperti apa yang Anda inginkan. Baru kemudian memilih. Kalau tidak ada yang cocok, ya silahkan ditolak tiga-tiganya juga. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Dan ini mungkin setahun yang lalu Anda lakukan. Sebaiknya aku mencoblos calon yang mana ya? Calon pemimpin yang mana ya? 01 atau 02? Lagi-lagi kita langsung terjebak ke memilih alternatif. Apakah Anda pernah berpikir kayak gini sebelumnya? Sebelum Anda memilih. Apa aku perlu memilih? Sebagian dari kita kemudian, no. Ya silahkan saja. Tetapi sebagian dari kita mungkin berpikir sebagai warga negara yang baik, sepertinya saya perlu memilih. Kalau begitu, selanjutnya, kamu harus menentukan, memikirkan kriteria pemimpin apa yang layak kamu pilih.
Kalau dua-duanya nggak ada Pak, ya monggo, mau berkompromi silahkan, atau lagi-lagi tidak pilih sekalian. Itu semua ada di tanganmu. Kamu yang menganalisis sendiri. Jangan biarkan orang lain membuat keputusan untuk dirimu. Kamu harus mampu menganalisis dan berpikir secara mandiri. Di sini ada kata-kata yang dulu saya dapatkan ketika kuliah, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi, bilang saja garis bawah juga untuk slide yang ini. There is no person in this world who has the right to be your master. You are the master of yourself. Kita lihat contoh-contoh kegagalan yang lain, kegagalan dalam mengenali masalah, mengenali risiko, mengenali peluang masalah. Dan kegagalan-kegagalan ini sifatnya menyedihkan, apalagi yang pertama, karena dekat dengan kita. Kegagalan Indonesia mengidentifikasi masalah terkait COVID. Di awal tahun 2020 kita gagal mengenali masalah tersebut, dan ya kalau kita lihat kemudian Anda rasakan sendiri akibatnya seperti apa. Kita hanya bisa berandai-andai ketika cobanya dulu begini, cobanya di awal tahun begini. Mungkin di April 2020 ini kita tidak seperti sekarang. Cuma ya sudah terlanjur, mau bagaimana lagi. Ya sekarang tugas kita kalau bisa ya mengenali masalah-masalah yang lain terkait COVID ini ke depan dan melakukan mitigasi supaya tidak kemudian berlarut-larut dan merembet ke masalah yang lain. Yang kedua, tidak kalah menyedihkannya, adalah kegagalan politisi dunia untuk mengenali masalah terkait climate change. Politisi kita, politisi di negara lain banyak yang tidak bisa mengenali masalah ini. Climate change itu kemudian resikonya apa? Kegagalan ekosistem, itu yang menurut saya mengerikan. Kalau kemudian iklimnya berubah, tumbuhan banyak yang akan punah. Kalau tumbuhannya banyak yang punah, hewan-hewannya mau makan apa? Terus manusianya mau makan apa? Kita tidak bisa lari, untuk sekarang ini tidak bisa lari ke planet lain dan kemudian membuat planet tersebut jadi bumi kedua. Masih belum bisa. Bumi ini masih satu-satunya. Lah kok ya tidak ada yang bisa mengenali masalah yang besar ini. Oke, kita lihat yang ketiga. Di situ ada Amtrak yang gagal mengenali masalah terkait kompetitor berupa pesawat terbang. Ketika pesawat terbang waktu itu mulai melayani penumpang, Amtrak dengan sombongnya berkata, kita tidak punya kompetitor. Pak, Amtrak ini apa? Ini perusahaan kereta api Amerika Serikat, dan mereka menyatakan seperti itu. Di daratan kita tidak punya kompetitor. Karena kesombongan ini kalau kita lihat sekarang, ya Amtrak ditinggalkan oleh para penumpangnya karena mereka lebih memilih untuk memakai pesawat terbang di Amerika Serikat. Beda dengan perusahaan kereta api di Jepang. Mereka bisa melakukan mitigasi, membangun Shinkansen, kereta peluru mereka, dan ya kereta api di sana masih menjadi moda transportasi pilihan. Tidak seperti Amtrak di Amerika Serikat yang terpuruk untuk layanan penumpangnya. Berikutnya, Xerox dan PC Operating System. Sebagian mungkin ada yang tahu kasus ini. Ya mudah-mudahan. Cuma ada yang tahu nggak kalau Windows atau operating systemnya Apple itu nenek moyangnya adalah operating system yang dikembangkan oleh Xerox untuk mesin fotokopian mereka. Jadi mereka menggunakan icon untuk memudahkan pengoperasiannya. Cuman waktu itu mereka masih bingung, ini bisa maksimal nggak digunakan. Terus kemudian memanggil seseorang untuk dimintai saran. Tahu seseorangnya siapa? Steve Jobs. Steve Jobs ketika ngelihat itu, dia ngelihat potensi besarnya dan ngelihat ini bisa merevolusi dunia. Ini berlian.
Sayangnya Xerox tidak tahu. Dan kalau kita lihat sekarang Xerox ya masih jadi produsen mesin fotokopian ya. Sedangkan Apple, Microsoft yang bisa ngelihat potensi dari menggunakan icon-icon untuk mengoperasikan komputer itu menjadi raksasa-raksasa IT. Kasus terakhir itu di situ India dan Coke, Coke versus Pepsi itu akan kita bahas di video bagian ketiga. Jadi nanti saja kita akan bahasnya. Kita masuk ke kasus terakhir untuk video bagian pertama. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu ada pro dan kontra di Surabaya antara para pendukung pembangunan tol tengah kota versus menyediakan transportasi massal. Kamu dukung yang mana waktu itu? Oke, kalau kamu langsung mendukung salah satu, ya termasuk saya sih ini sebenarnya kita salah berpikir. Ya, kok langsung aja loncat ke alternatif solusi? Mestinya kan cara berpikir yang baik nggak kesini toh langsung. Tapi ngelihat ini, apa sih yang ingin diatasi oleh Surabaya? Apa sih permasalahan yang ingin diatasi? Apa sih prioritas utama kita untuk Surabaya? Apakah itu kemudian dipaparkan dengan baik di surat kabar waktu itu di media populer? Kayaknya enggak. Ya itu penyakitnya orang Indonesia itu, langsung aja main alternatif 01 atau 02, kubuku atau kubu dia. Saya sedikit apatis dengan yang namanya politisi ya. Bagi saya kemudian politisi itu seringkali mengkotak-kotakkan kita. Jangan maulah dikotak-kotakkan. Jangan kamu mau kemudian berpikiran kalau kamu bukan kubuku berarti kubu mereka. Kalau bukan kubuku berarti pasti salah. Kita harus mampu berpikir secara mandiri, kasus per kasus. Jangan mau didikte oleh orang lain. Jangan mau didikte oleh, bilang saja, sekumpulan, segrup orang. Kamu yang berpikir untuk dirimu sendiri. Oke, balik lagi. Menurutmu apa problem yang ingin diatasi oleh Surabaya dalam hal ini? Yang di surat kabar tidak ada waktu itu. Mungkin kamu menjawab, macet Pak. Oke, sip. Dah. Cuman lagi-lagi kemudian, itu problem atau gejalanya? Kalau problem itu biangnya, itu penyakitnya. Kalau kamu bisa bertanya lebih lanjut, ini macet itu terjadi karena apa ya? Kalau masih bisa bertanya seperti itu, maka macet itu masih gejala, belum problemnya. Oke, bagi saya Surabaya macet itu masih gejala. Maka kemudian itu harus dianalisis dengan baik. Apa ya penyebabnya? Kalau kita dapat itu, maka kita dapat itu problem utamanya. Sama seperti seorang dokter, dia nggak menangani gejalanya, tapi penyakitnya. Kalau penyakitnya teratasi, maka gejalanya akan hilang. Tetapi sebaliknya, kalau yang dia tangani cuma gejalanya toh, maka penyakitnya masih ada dan gejalanya kemungkinan beberapa waktu lagi akan muncul kembali. Oke, contoh kemudian ada seorang pasien yang menemui seorang dokter karena dia panas dan sesek gitu ya, maka dokternya itu harus hati-hati itu. Dia tentukan dengan baik, berpikir dengan baik, mendiagnosa dengan baik. Ini flu biasa, ini bronkitis, atau jangan-jangan COVID-19. Kalau dia sudah diagnosa, baru dicarikan obatnya. Tidak langsung main ke alternatif solusi atau alternatif obat. Oke, nah di situ saya kemudian perlihatkan gejalanya, saya tambahi kemudian gejalanya, saya tambahi dengan waktu di perjalanan lama. Kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dari poin A ke poin B perjalanan itu loh ya, walaupun mungkin tidak selama di Jakarta. Nah, di sini juga saya memberikan tambahan catatan solusi atau obat itu selalu ngikut dengan problemnya. Kalau problemnya flu, maka obatnya begini. Tapi kalau bronkitis ini. Kalau COVID, nah
karena obatnya belum ada, mungkin perlu diisolasi, entah di rumah sakit atau di rumah cara mandiri. Oke, tapi itu tadi solusi selalu ikut dengan problemnya. Kalau seperti itu, apa kira-kira ya problemnya? Sebagian dari Anda kemudian berpikir, Pak, mungkin karena jalannya kurang, Pak, kuantitas dan kualitasnya. Baik, kalau itu yang menjadi keyakinanmu, itu yang menjadi prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka solusinya pasti ngikut. Dan kita bisa lihat di sini ada 3 alternatif solusi yang bisa dipilih. Tapi alternatif solusi yang 3 ini buat jalan baru, bangun tol, perlebar jalan ini untuk mengatasi problem yang ini, tidak yang lain. Pak, bagaimana kalau kemudian saya ingin memprioritaskan atau problem yang saya identifikasi itu beda? Ya berarti solusinya juga kemungkinan bakal beda. Contoh ini, kalau ada sebagian dari kamu yang kemudian berpikir, enggak Pak, saya berpikir transportasi umum kita, transportasi massal kita masih kurang kuantitasnya, kualitasnya. Baiklah, kalau begitu solusinya yang ini nih mungkin. Balik lagi, solusi yang ini bangun MRT, LRT, peremajaan ini untuk mengatasi problem yang terkait transportasi massal yang kurang tadi. Tapi ini nggak bisa nyebrang ke problem tetangga. Ini mungkin sebagian dari kalian juga berpikir begini. Volumenya Pak, kendaraan kok terlalu banyak Pak di jalan. Kalau sudah seperti itu maka ya solusinya ini. Dan kalau kita lihat, kita nggak perlu bangun apa-apa kalau kamu yakin problemnya adalah yang itu. Ya wis, naikin aja pajak kendaraan. Kan ngilang nanti dari jalanan hanya orang-orang yang benar-benar kaya itu yang kalau pajak kendaraannya naik 1000%. Kenapa kok begitu? Ya karena kamu bilang volume kendaraan itulah yang jadi prioritas utamanya, jadi problem utama yang ingin diselesaikan untuk saat ini. Ya ini, Pak, kok terlalu ngeri gitu Pak? Ya wes, ini gimana? 3 in 1. Ganjil genap, batasi umur kendaraan bermotor, bisa juga. Pilih mana yang terbaik. Tetapi ini adalah solusi untuk mengatasi problem berupa volume kendaraan terlalu tinggi. Nggak bisa nyebrang ke yang lain. Jadi catatannya adalah kasus tol tengah kota, polemik itu sebenarnya adalah kasus 2 solusi atau 2 obat untuk mengatasi 2 problem yang berbeda. Berandai-andai lagi, kalau kita ke dokter, kita kan nggak langsung begitu ketemu dokternya kamu pilih obat yang mana, A atau B, kan nggak langsung begitu, tapi dokternya akan mendiagnosa. Bayangkan kalau dokternya langsung bilang ke kamu A atau B, silahkan pilih. Loh, problem saya apa dok? Penyakit saya apa? Nggak perlu. Yang penting ini A atau B. Kemungkinan kamu nggak akan ke dokter tersebut, bukan? Cuman ya, kalau kita lihat kemudian pengelolaan pemerintahan, pengelolaan ya dunia politik sih sebenarnya yang terjadi kan bolak-balik seperti itu. Kalau kamu nggak kubu kami, ya kubu mereka. Kalau kamu nggak 01, ya 02. Sayangnya begitu. Ini adalah bagian akhir dari video pertama kita. Video bagian kedua kita akan membahas tentang 6 langkah pembuatan keputusan jangka pendek tadi secara lebih detail.